Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lewati beberapa hari sudah ini Allah terima dan jadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian, dan menjadikan sebab Allah mencintai keluarga kita dan meningkatkan darajah keluarga kita, dan menjadi sebab pula dengan doa-doa kita, dengan zikir kita, dengan tasbih kita, dengan talil Quran kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pada akhirnya ketika kita keluar dari Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang itqun minan nar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW itu hadir ke muka bumi ini adalah memperbaiki akhlak manusia. Salah satu metode Allah itu menjadikan puasa ini untuk membentuk pribadi dan akhlak manusia menjadi mulia di hadapan manusia dan terhormat di hadapan Allah. Dibentuknya kesabaran dalam hidup ini melalui puasa. Saat lapar kita disuruh sabar, luar biasa. Dibentuknya kesalehan sosial dalam bulan puasa ini. Dalam saat lapar kita diminta, kalau kepingin mulia di dunia dan di akhirat, jangan bakhil jadi orang. Memberi dan memberi, dan apa yang kita sodakohkan, kita infakkan itu menjadi penghalang api neraka di yaumil qiyamah dan menjadikan asbab kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada keluarga, menjaga harmonisasi kehidupan rumah tangga kita dalam rangka bagaimana memberi contoh sebagai simbol kepala rumah tangga misalnya kepada istri, anak-anaknya. Demikian juga anaknya melihat, menonton potret orang tuanya, bapak ibunya yang begitu sabar, selalu damai, selalu berkasih sayang. Dan itu menjadi memori bagi anak-anaknya yang ke depan dia akan meneruskan, bahkan dia akan bermimpi, menghayalkan bagaimana suatu saat saya mendapat suami seperti orang tua saya, atau mendapatkan seorang istri seperti umi saya, sabar, betapapun melihat bapaknya kasar, tapi ibu tidak pernah menjawab dengan kata-kata kasar. Ini idola yang ada dalam rumah tangga, dan itu bisa terlahir dari suasana puasa. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pemirsa dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita rasakan nikmatnya puasa. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa menikmati dia hanya lapar dan dahaga. Selesai ya sudah, dia merasakan puasa. Tapi akan jauh lebih terasa nikmat puasanya ketika dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dia hisab hartanya, dia istighfar kepada Allah, dia lakukan gerakan-gerakan sosial, dia senyum kepada siapapun, dia memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah, dia lakukan karena Allah. Karena Allah janjikan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, dan dia jaga, dia pelihara amal-amal kebajikan, Allah lipat gandakan pahalanya, dan karena lipat ganda pahala itu menjadi sebab dia terhapus dosa-dosa masa lalunya. Ya Allah. Oleh karena itu, para pemirsa, mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai upaya kita menebarkan kedamaian hidup dengan siapapun, hatta orang yang di depan kita tidak berpuasa sekalipun. Mari kita bersikap, tunjukkan ini soim, saya ini sedang berpuasa, tunjukkan bahwa kita ini berpuasa. Mereka boleh membenci kita, mereka boleh mencaci maki kita, kita tidak boleh melawan. Tunjukkan bahwa kita berpuasa, masya Allah. Bahkan dengan berpuasa itu kita menebarkan kedamaian. Afsus salam, ya, tebarkan salam damai dengan siapapun itu. Rasulullah mengingatkan itu. Wasilul arham, sambung silaturahim itu. Masya Allah. Orang yang dulu bermusuh-musuhan, tidak saling sapa, karena dia puasa, dia segera ingin mengembalikan fitrahnya sebagai manusia.
Sekalipun mungkin dia benar, tetapi karena tidak saling sapa, dia memulainya, menyapanya. Masya Allah, siapa orang yang memberi maaf, memulai menyapanya terlebih dahulu, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan bahagiakan mereka. Jangankan mereka yang jelas-jelas, jangankan diri kita yang salah, mereka yang jelas-jelas salah pun kita rela untuk menyapa lebih dulu, memulai kembali hubungan itu. Masya Allah. Seandainya tidak terjadi komunikasi dengan baik ini, salah satu sebab menjadi penghuni neraka kita. Ada dua perkara yang menjadikan kita menjadi penghuni neraka. Yang satu, uqul walidain, orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Yang kedua adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Mari di bulan puasa dengan teman, dengan keluarga kita, bahkan mungkin dengan anak atau dengan orang tua, dengan istri, mari saling dekatkanlah. Sudahlah, orang Jawa mengatakan kelemben roti, bien saiki. Yang wis sudahlah, mari kita bangun silaturahim. Masya Allah, kalau kita sudah rukun di kantor, siapapun kita, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, kita merasa saling damai. Ya Allah, apalagi atasannya ya mengawali dengan selalu minta maaf kalau ada saya. Ya Allah, ada hubungan batin kekeluargaan yang tidak ada nilainya, itu tinggi sekali derajat kita. Nah, jangan kita karena merasa pejabat atau merasa lebih senior atau merasa lebih alim, lebih pinter, kita ujub, kita angkuh, kita sombong. Masya Allah, dia berpuasa orang macam begitu, Masya Allah, jauh dari terima puasanya. Wala tusaqir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Para pemirsa, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mari jadikan momen Ramadan kita dengan keluarga, sambung silaturahim. Yang ketiga, Rasulullah itu memberikan contoh bertutur kata yang baik, wa thayyibul kalam. Terus wa'at imut to'am, memberi. Rasulullah itu memberi, ya artinya. Jadi kita diajarkan untuk selalu bagaimana memberi. Masya Allah, enak loh orang memberi itu. Masya Allah. Ada suatu hari orang yang ngajak keluarga baru belanja di suatu restoran. Ya, tahu-tahu begitu mau mendekati kasir, selesai makan mau bayar. Oh Pak, tadi sudah ada yang bayari Pak. Siapa? Nggak tahu, pokoknya Bapak itu keluarga biar saya yang bayar. Masya Allah. Jadi heran, siapa yang bayar? Orang ini pun tidak ingin diketahuinya bahwa ya dia yang membayari. Ternyata dicari-cari ketahuan bahwa ini adalah gurunya dulu. Yang dibayar ini adalah gurunya, karena pernah merasa diberikan ilmu sedikit saja. Ya Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikan yang kamu tanamkan lebih-lebih di bulan Ramadan akan kembali lebih banyak lagi kebaikan itu. Wa in asatum falah. Tapi kalau keburukan yang kamu tanam, keburukan itu akan datang kepada dirimu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Hatta dosa kita seberat apapun, mari kita dekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah, apalagi bulan puasa. Ya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita bersegera bertobat, minta ampun kepada Allah. Allah sediakan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Itu diberikan kepada orang-orang yang mengejar ampunannya, yang disebut dengan muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang muttaqin indikatornya adalah menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang yang mampu menahan emosi di waktu marah. Kadang-kadang orang puasa itu godaannya Masya Allah, ngadepi anak buah atau teman atau atasan yang ngeyel, kadang sudah salah masih mempertahankan ada. Tapi ya Allah, harus kuatkan kesabaran. Wal 'afina 'anil nas. Harus ada saling berdamai, saling memaafkan di antara kita. Para Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sehingga dengan proses akhlak manusia, akhlak Rasulullah inilah pada akhirnya puasa kita akan berkualitas di hadapan Allah dan insya Allah berkualitas di hadapan manusia. Maka mereka lah yang berhak, la'allakum tattaqun, berhak mendapat tiket manusia-manusia muttaqin menjadi penghuni surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur, sama seperti Allah katakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Kurang lebih mohon maaf bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Bila ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.